kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu pada materi fungsi transenden ya, fungsi transenden. Nah, di fungsi transenden ini nanti ada beberapa kajian yang kita bahas, yaitu logaritma natural, kemudian fungsi inverse, kemudian juga nanti eksponen ya, dan juga nanti ada biasalah sifat kalkulus itu pasti ada integral dan turunan di dalamnya begitu. Nah, yang pertama kita mau membahas tentang logaritma natural. Ya, logaritma natural. Nah, kalau misalnya kita berikan ya, kita perhatikan seperti ini. D dx x pangkat 3 per 3 sama dengan x kuadrat ya. Nah, turunan dari x pangkat 3 per 3 itu akan sama dengan x kuadrat, benar ya. X pangkat 3 per 3 ya, kalau kita turunkan 3 dikali 1 per 3, x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan x kuadrat. Atau juga kamu bisa mengatakan bahwa integral dari x kuadrat sama dengan x pangkat 3 per 3. Nah, kemudian turunan dari x kuadrat per 2 itu akan sama dengan x. Turunan dari x sama dengan x pangkat 0, atau integral dari 1 ini ya, sama dengan 1. Ya, atau integral dari x sama dengan setengah x kuadrat, integral dari konstanta itu akan sama dengan x, integral dari 1 sama dengan x. Nah, kemudian kita mau melihat ya, hasil turunannya adalah negatif 1. Kemudian fungsi apakah ini yang ketika diturunkan akan menghasilkan x pangkat min 1? Begitu ya. Atau ketika diintegralkan x pangkat min 1 akan menghasilkan apa? Begitu. Nah, coba kita lihat. Turunan dari negatif 1 per x itu sama dengan x pangkat min per 2. Turunan dari negatif x pangkat min 2 per 2 itu sama dengan x pangkat min 3. Nah, kalau kamu ingat ya, fungsi akumulasi yaitu integral dari 1 per x dx, atau juga kita katakan integral dari 1 per t dt itu apa ya. Nah, kalau kita gambarkan ya, grafik dari y sama dengan 1 per t ya, seperti ini ya. Jadi ketika si t nya semakin besar, misalnya 1 per 5 ya, maka y nya akan semakin kecil ya, semakin kecil seperti ini. Tapi ketika t nya semakin kecil, maka y nya akan semakin besar gitu ya. Nah, kalau kamu ingat juga ya, integral dari 1 per t terhadap a sampai dengan x dt ini akan sama dengan apa? Turunan dari integral a sampai dengan x 1 per t dt itu akan sama dengan apa? Seper x, yang akan juga sama dengan fx. Nah, inilah yang akan kita katakan menjadi sebuah logaritma natural dari si x, yang akan sama dengan integral dari sebuah konstanta a sampai dengan x 1 per dt itu akan sama dengan 1 per x ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini dia ya, fungsi logaritma alami atau natural katanya apa? Dinyatakan oleh ln yang didefinisikan oleh ini tadi sudah kita buatkan di atas, ln x ya, ln x itu akan sama dengan integral dari 1 per x terhadap 1 per t dt untuk si x nya lebih besar dari 0. Maka ini akan hasilnya ya sama dengan, kalau tadi yang pakai fungsi akumulasi, ini akan sama dengan 1 per x katanya. Oke. Nah, nilai ln x menyatakan luas daerah di bawah kurva y sama dengan 1 per t ketika apa? Ya, ini konstanta lebih kecil sama dengan t, lebih kecil sama dengan x. Nah, katanya ln x kecil 0 jika x-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian ln x-nya akan sama dengan 0 jika x-nya sama dengan 1, dan ln x-nya lebih besar dari 0 ketika si ln x-nya atau nilai x-nya lebih besar 1. Nah, berikut arti geometri logaritma natural. Nah, kalau misalnya kita gambarkan tadi ini ya, untuk fungsi y sama dengan 1 per t, kemudian kalau misalnya kita ambil ini 1, tadi kalau dia ln x akan sama dengan 0 ketika x nya sama dengan 1 ya, bisa kan? Sama dengan 0. Nah, kalau misalnya untuk x nya sama dengan 1, nah coba kita lihat ini gambarnya, ini x sama dengan 1, maka ya
ya, X-nya sama dengan 1. Oh, ini masih yang seperti ya. Seperti, maka Y-nya juga sama dengan 1. Nah, daerahnya ketika si X-nya lebih besar dari 1 ya, maka ini akan sampai dengan menuju tak hingga. Nah, bagaimana kalau X-nya di antara? Maka daerahnya itu akan berada di negative area of R. Nah, ini tadi dia yang bahwa ketika si len X-nya sama dengan 0, sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau X-nya berada di antara 0 sampai dengan 1? Maka daerahnya itu negatif area R. Artinya apa? Ya, berada di daerah bukan dari si 1 tadi, ya, ini di sini. Ya, karena ketika X-nya sama dengan 1 itu sama dengan 0, ya kan? Nilainya. Nah, sedangkan kalau dia lebih kecil dari 1, maka dia bernilai negatif. Nah, untuk turunan si logaritma natural X, nah kita menggunakan teorema dasar kalkulus. Turunan dari len X itu akan sama dengan turunan dari integral 1 sampai dengan X 1 per T dt. Nah, ini yang akan sama dengan hasilnya 1 per X untuk X lebih besar dari 0. Ya, atau sebenarnya ini juga 1 per X dikali X aksen. Nah, ini sama dengan 1 kan. Maka ini sama dengan 1 per X dikali 1 sama dengan 1 per X. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Contohnya ya, ini contohnya kita bisa buat di sini. Nah, sedikit tambahan sebelum kita melihat contoh ya. Dari turunan len X, nah yang pertama itu ada turunan dari len nilai mutlak X. Itu akan sama dengan 1 per X juga. Kemudian turunan dari len X, nah ini juga akan sama dengan 1 per X. Nah, kemudian di sini ada fungsi ya d dx len gx. Nah, len gx. Nah, logaritma natural dari sebuah fungsi lagi. Ya, bukan hanya sebuah x, tapi sebuah fungsi yang mungkin fungsi kuadrat, polinomial, ya polinomial rasional begitu ya. Nah, maka turunannya akan sama dengan, nah kalau kamu ingat aturan rantai, ya, maka ini akan sama dengan 1 per gx. Ya, 1 per gx dikali dengan turunan dari si gx dikali dengan turunan dari si gx. Ya, atau bisa juga kamu misalkan gx-nya sama dengan u, maka d dx dari len logaritma ln si u itu sama dengan 1 per u dikali du dx dari si u. Ya, coba kita lihat contohnya. Kita kecilin. Contoh turunan dari logaritma natural. Turunan dari len x kuadrat. Nah, ini tadi ya, 1 per gx dikali turunan si gx-nya. Maka 1 per, perhatikan fungsi yang dalamnya, 1 per x kuadrat dikali turunan x kuadrat. 1 per x kuadrat dikali dengan 2x. Maka hasilnya sama dengan 2 per x. Nah, coba kita lihat yang ini. Turunan dari ln nilai mutlak x, ini sama dengan 1 per x. Kemudian turunan dari ln 3x kuadrat kurang 1. Ingat, 1 per fungsi ini, fungsi dalam si len, 3x kuadrat kurang 1 dikali dengan turunan dari fungsi dalam itu. Turunan dalamnya adalah 6x, maka ini bisa kamu sederhanakan 6x per 3x kuadrat kurang 1. Nah, coba kamu perhatikan turunan dari akar 3 dari len x. Nah, ini bisa kita buat ya, len x pangkat sepertiga. Nah, ini bisa kita misalkan u ya, pangkat sepertiga. Maka turunannya ini sama dengan apa kemarin? Kalau kamu ingat aturan rantai, 1/3 u pangkat min 2/3 ya kan, dikali dengan turunan si u ya kan. Nah, ini juga sama. Maka ini kalau kita misalkan u, atau kamu juga langsung paham boleh, len x pangkat 1/3 len x pangkat min 2/3 dikali dengan turunan dalamnya len x nih, du dikali duu ya, turunan si u ya kan. Nah, maka turunan dalamnya itu adalah si len x, hasilnya sama dengan turunan len x 1 per x. Maka kita kalikan ya, hasilnya 1/3x, 1/3 dikali 1 per x, 1/3x len x pangkat min 2/3, atau kita sederhanakan ya, 1/3x, 1 per len x pangkat 2/3 ini ya, itu akan sama dengan 1/3x akar 3 dari len x kuadrat gitu, bisa ya. Nah, coba kita lihat lagi ini ya, ini turunan dari len 2x tambah akar x pangkat 3 kurang 1. Nah, lagi-lagi yang mana merupakan turunan dalamnya?
ya, fungsi dalam ini adalah si gx, atau bisa juga kamu buat sama dengan u, boleh bebas. Maka hasilnya sama dengan 1 per u atau 1 per gx. 1 per ini tadi kan 2x tambah ini bukan pangkat 3 ya, 1 per akar dari si x pangkat 3 kurang 1 dikali dengan turunan si gx atau turunan si u ya. Maka ini 1 per 2x tambah akar x pangkat 3 kurang 1 itu sama dengan, nah ini sifat turunan kelinearan ya. Nah maka bisa kamu pecah turunan dari 2x 2, turunan dari akar dari x pangkat 3 kurang 1 ya. Ini memakai aturan rantai lagi ya untuk si x pangkat 3 kurang 1 pangkat setengah ya. Maka hasil turunannya sama dengan setengah, ini kesini ya, setengah dikali x pangkat 3 kurang 1, setengah dikurang 1 min setengah ya, dikali dengan yang di dalam 3x kuadrat. Turunan x pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat. Maka ini kamu sederhanakan, 1 per 2x tambah akar x pangkat 3 kurang 1 dikali dengan 2 ditambah ini ya, 2 ditambah ini 3x kuadrat dikali setengah, 3x kuadrat per 2, ini karena ini pangkat min setengah maka kita buatkan di bawah akar x pangkat 3 tambah 1. Oke, yaitu beberapa contoh untuk turunan logaritma natural. Nah sekarang kita mau lihat integral ya, integral untuk si logaritma natural tadi. Nah tadi kalau misalnya dikatakan turunan si ln x ya, turunan ln x itu sama dengan 1/x ya kan. Nah kalau integral 1/x maka ini akan sama dengan ln nilai mutlak si x tambah c. Bisa ya, karena ini akan saling inverse ya. Nah maka kita punya integral dari 1/u du itu akan sama dengan ln u ditambah c. Untuk u nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalnya u nya kita buat sama 0 maka ini akan sama 1 per 0. Nah ini nggak bisa ya, nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Nah contoh, kita lihat contoh integral dari 1 per 2x tambah 1 dx ya, 1 per 2x tambah 1. Nah yang kita punya adalah fungsinya atau konsepnya itu adalah integral 1 per u du itu akan sama dengan ln u. Nah bagaimana kita mengubah si 2x ini tambah 1 ini menjadi bentuk 1 per u? Maka kita misalkan u nya sama dengan 2x tambah 1, 2x tambah 1, maka du dx nya sama dengan 2. Maka di sini yang kita minta adalah si dx ya, yang kita minta adalah si dx, sedangkan yang kita punya adalah du sama dengan 2dx ya kan. Maka karena kita mau itu menjadi dx, maka kedua ruas kita kalikan setengah, maka setengah du sama dengan dx ya. Nah maka sudah kita miliki tadi dx nya sama dengan setengah du, kemudian 2x tambah 1 nya sama dengan u. Nah maka kita bentuklah persamaan tadi menjadi bentuk yang sudah kita misalkan ya. Maka integral 1 per u dikali setengah du itu, ini konstanta, bisa kita buatkan di depan menjadi ini setengah integral 1 per u du. Nah ini kita punya integral 1 per u du itu sama dengan ln nilai mutlak u ditambah c dikali setengah sama dengan, jangan lupa u nya tadi apa, ini harus kita ganti ke bentuk semula. Maka itu sama dengan setengah dikali ln nilai mutlak u nya tadi 2x tambah 1, 2x tambah 1 tambah c gitu. Nah coba kita lihat lagi contoh untuk integral logaritma natural. Mana ya? Ini dia. Oke, contohnya ini nomor yang belum, nomor 2 ya. Integral dari akar dari ln x per 3x dx. Nah ini lagi-lagi kita mau bawa ke bentuk 1 per u ya, ataupun du, atau juga boleh integral u du, bebas ya. Nah kita misalkan u nya sama dengan ln x, maka turunannya sama dengan du dx nya 1/x, du nya sama dengan 1/x dx ya, 1/x dx. Kenapa? Karena kita mau mengarahkan si ini, si x dx nya, kita mau itu x 1 per x dx. Nah sedangkan kita punya masih du per dx sama dengan 1/x, maka du nya sama dengan 1/x dx.
Nah, ini kan konstanta. Ini konstanta kan ya. 3. Atau boleh juga sebenarnya ini kita bikin 1/3. Ya kan? 1/3. Nah, maka ini kita susun dulu menjadi bentuk seperti ini. 1/3 integral dari akar ln x tadi kan, ln x kan tadi sama dengan u, maka ini menjadi akar u. Nah, sedangkan ini 1/x dx ini sama dengan du. Maka 1/3 dikali integral u, akar u. Maka ini hasilnya ya. 2/3 u pangkat 3/2. Kemudian kita kalikan 2/9 pangkat u 3/2 ditambah c. Nah, ingat untuk mengembalikan fungsinya, u-nya sama dengan ln x. Maka 2/9 ln x pangkat 3/2 tambah c. Nah, kemudian contoh nomor 2. Bukan nomor 2, nomor 3. Ya, integral dari tangen x dx. Nah, ini kita rubah dulu. Kita rubah dulu, tan x itu kan sin x per cos x. Nah, kita misalkan u-nya sama dengan cos x. Boleh juga kalau kamu mau misalkan u-nya sama dengan sin x, boleh juga ya. U-nya sama dengan cos x, maka turunannya sama dengan negatif sin x dx. Nah, sekarang kita mau rubah. Sin x per cos x itu akan sama dengan sin x dikali 1 per cos x dx, ya kan? Nah, makanya tadi kita misalkan u-nya sama dengan cos x. Maka 1 per cos x itu akan sama dengan 1 per u dikali sin x dx. Nah, ini sama dengan negatif du, ya kan? Negatif du, bener ya? Kan kita punya du sama dengan negatif sin x dx, sedangkan yang diminta adalah sin x dx. Nah, maka dikalikan negatif, maka ini sama dengan apa? Negatif du, ini sama dengan sin x dx, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, maka ini integralnya sama dengan apa deh? Integral 1/u sama dengan ln u. Ya, ini negatifnya dari sini. Ln u. Maka ingat untuk merubah si u-nya sama dengan cos x, maka ini negatif ln cos x tambah c. Ya, ini negatif ya, maka ini akan sama dengan ln cos x pangkat min 1 tambah c. Ingat ya, ini ya. Cos 1 cos x itu akan sama dengan sekan x. Maka kita punya sama dengan ln sekan x tambah c. Maka hasilnya sama dengan integral tan x dx itu ln x nilai mutlak sekan x tambah c. Gitu ya. Nah, kemudian sebentar Nah, di sini juga ada beberapa contoh bagaimana menentukan integral dari x per x kuadrat tambah 1. Nah, ini sedikit bocoran. Nah, ini memakai metode substitusi. Kenapa? Karena kamu lihat fungsinya x, kemudian ada x kuadrat tambah 1. Oh iya, fungsi ini ketika mengalami suatu perlakuan penurunan atau integral akan menghasilkan fungsi lain. Maka x kuadrat tambah 1 ketika diturunkan akan menghasilkan 2x, yang otomatis itu akan sama dengan x, ya kan? Ketika kita rubah ya, setengah du sama dengan x dx. Nah, kemudian kamu akan lanjutkan lagi pengerjaannya. Nah, kemudian kita mau lihat beberapa sifat teorema logaritma. Beberapa sifat teorema logaritma. Yang pertama, ketika A dan B bilangan positif dan R bilangan rasional, maka kita punya ln 1, ingat tadi sama dengan 0. Ln A kali B ya, itu akan sama dengan ln A ditambah ln B ya, kita pisahkan. Ln A per B itu akan sama dengan ln A dikurang ln B. Sedangkan ln A pangkat R, ini pangkatnya, kemudian kita buatkan ke depan, maka sama dengan R kali ln A. Nah, kita lihat contohnya. Sebentar. Oh ya, ini ya. Kita mau menghitung logaritma dari x kuadrat tambah 1 per akar x ya. Oke. Nah, ini akan sama dengan, lihat sifatnya tadi, sifat untuk si pembagian ln A per B ya. Ln A per B akan sama dengan ln A dikurang ln B. Maka ln x kuadrat tambah 1 per akar x itu akan sama dengan ln x kuadrat tambah 1 dikurang ln akar x. Nah, ini akan sama dengan ln x kuadrat tambah 1 dikurang ln x pangkat setengah. Ini akan sama dengan ln x kuadrat tambah 1 dikurang, ya ini ya, setengah ln x. Oke. Nah, kemudian kita punya nomor 2. 2/3 5 ln x ditambah setengah ln x kuadrat tambah 1 dikurang 4 ln x kurang 2. Nah, kita
punya 2/3. Nah, ini dia pangkat tadi kan, maka kita buatkan menjadi ln x pangkat 5 ditambah ln x kuadrat tambah 1 pangkat setengah dikurang ln x kurang 2 pangkat 4. Nah, ini ingat sifatnya ada tambah, maka kita buatkan menjadi perkalian 2/3 ln x pangkat 5 dikali dengan x kuadrat tambah 1 pangkat setengah, ini kurang, berarti pembagian ya, dibagi dengan x kurang 2 pangkat 4. Nah, kemudian di sini ada lagi, kemudian kita buatkan menjadi pangkat. Jadi hasilnya sama dengan ln x pangkat 5 dikali dengan x kuadrat tambah 1 pangkat setengah per x kurang 2 pangkat 4 pangkat 2/3. Begitu ya. Oke, ini contoh juga, ini sama. Nah, grafik fungsi logaritma alami ln x ya. Tadi kalau kita punya ln x ketika sama dengan, bagaimana ya kalau x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0, maka kita mulai dari titik ini. X sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 0 ya. Nah, akan ketika x-nya semakin besar, maka y-nya juga akan semakin besar. Nah, ini akan semakin kecil. Oke. Nah, begitulah ya. Sekian untuk logaritma alami. Kemudian nanti akan kita sambung dengan materi selanjutnya, yaitu fungsi inverse. Terima kasih.